warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dalam penyampaian presentasi jurnal manajemen logistik. Dan salawat beri salam kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya selaku Dansori dengan NIM 160103027 akan memberikan presentasi jurnal dengan judul Perencanaan, Penjadwalan, dan Persediaan Spare dengan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM di PTX dengan mata kuliah Manajemen Logistik yang dengan dosen pengampu Ibu Nova Mayriza STMT. Terima kasih. Yang pertama yakni pendahuluan. PTX perusahaan supplier produksi botol plastik memiliki penggunaan mesin lebih kurang 90% dan selebihnya menggunakan sumber daya manusia. Namun, dalam proses produksi aktivitas pemeliharaan mesin belum terencana dengan baik. Adapun kendalanya, tidak diketahuinya prioritas pekerjaan sehingga para pekerja melakukan pekerjaannya tidak terjadwal. Jika hal ini terjadi, dapat mengalami kegagalan sistem atau dapat mengurangi downtime mesin dan yang paling utama adalah dapat mengurangi pembelian spare part. Pengaturan aktivitas pemeliharaan akan dilakukan dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance. Hal ini disebabkan bahwasannya metode RCM dapat membentuk preventive maintenance dan tugas yang berhubungan dengan yaitu dapat mengembalikan kehandalan dan keamanan pada levelnya semula pada saat terjadinya penurunan kondisi peralatan atau sistem dengan biaya minimal. Dengan didapatnya pengaturan tersebut, perawatan melalui interval perawatan diharapkan dapat meningkatkan keandalan mesin dan menyelesaikan masalah persediaan komponen di PTX. Pada metode penelitian, dapat teman-teman dan dosen lihat pada slide tersebut bahwasannya dimulai dari memulai observasi lapangan dan identifikasi masalah, perumusan masalah. Perumusan masalah ini ada selanjutnya menentukan topik pilihan. Sebelum itu harus ada studi pendahuluan, baik dari studi pustaka maupun jurnal. Lalu selanjutnya menentukan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Lalu menyusun landasan teori, ada 4, RCM, reliability, kebijakan penggantian komponen, dan persediaan. Lalu yang selanjutnya pengumpulan data, ada time to repair, time to failure, frekuensi breakdown, jumlah dan jenis spare part. Yang kelima operasi sistem. Selanjutnya pemilihan dan pendefinisian sistem. Yang selanjutnya pendefinisian fungsi dan kegagalan fungsi. Selanjutnya penentuan komponen kritis, itu ada diagram Pareto, diagram komponen kritis. Yang selanjutnya pengolahan data TER, TTF. Ada 2, penentuan distribusi dan parameter, perhitungan MTTR dan MTTV. Yang selanjutnya analisa FMEA, penentuan tindakan perawatan, ada 2, IDT dan logic tree analysis. Yang selanjutnya perhitungan biaya perawatan. Selanjutnya penentuan interval waktu perawatan, tindakan perawatan pada tiap komponen kritis berdasarkan biaya minimum. Selanjutnya kegiatan perawatan pengganti. Jika iya, inventory spare part. Lalu kesimpulan dan saran, dan selesai. Adapun hasil pembahasannya, yang pertama pemilihan dan pendefinisian sistem.
terdapat beberapa kriteria yang disyaratkan, yaitu sistem yang memiliki tindakan corrective maintenance atau biaya corrective maintenance-nya yang tinggi. Yang kedua, sistem yang memiliki kontribusi yang besar atas terjadinya full atau partial atau shutdown. Yang ketiga, yang C, yaitu sistem memiliki dampak yang tinggi terhadap keselamatan dan keamanan. Berdasarkan data yang diperoleh di bulan Januari sampai April 2015, yang sesuai kriteria dipenuhi oleh unit blowing yang memiliki downtime tertinggi sebesar 96,8%. Yang kedua, hierarki fungsi sistem peralatan. Dalam penentuan hierarki fungsional pada mesin blowing, dilakukan pengelompokan tiap fungsi atau subsistem terhadap level komponen yang sesuai dengan logika dalam suatu sistem. Yang ketiga itu analisis kegagalan fungsi. Analisis kegagalan fungsi dimulai dengan mendeskripsikan fungsi dari sistem hingga ke subsistem. Lalu yang keempat, komponen kritis. Penentuan komponen kritis ini dilakukan berdasarkan pada data downtime dengan frekuensi terbesar. Pemilihan komponen kritis ini menggunakan diagram Pareto agar lebih memudahkan dalam menentukan frekuensi yang terbesar di antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Dan bisa dilihat data kerusakan komponen pada tabel pertama. Lalu selanjutnya data lanjutannya yaitu bisa dilihat di gambar dan diagram Pareto. Yang kelima yaitu nilai MTTF dan MTTR diperoleh hasil uji nilai TTF pada masing-masing komponen dengan menggunakan software Minitab 16. Tabel kedua lanjutan dan nilai MTTR. Nilai MTTR lanjutan. Hasil dan pembahasan. Yang keenam yaitu Failure Mode Effect Analysis atau FMEA mendefinisikan FMEA yang terdiri dari fungsi kegagalan fungsi, modus kegagalan, dan efek kegagalan. Informasi dari analisis FMEA ini kemudian akan digunakan untuk menentukan kebijakan perawatan pada IDT dan LTA. Yang ketujuh, IDT dan LTA pada penentuan penggunaan Intermediate Decision Tree, IDT dan Logic Tree Analysis LTA, didapat kebijakan perawatan yang dihasilkan kebijakan pada masing-masing komponen kritis adalah penggantian terjadwal. Yang kedelapan yaitu interval waktu perawatan dengan menggunakan mode Ike Replacement. Dalam menentukan biaya minimum didapat interval waktu perawatan untuk masing-masing komponen kritis pada tabel 5. Dapat dilihat pada tabel 5 interval waktu perawatan. Yang kesembilan yaitu persediaan komponen. Perhitungan persediaan komponen dihitung berdasarkan per siklus perawatan. Tabel 6 memperlihatkan kebutuhan komponen per siklus perawatan. Tabel 6 persediaan komponen per siklus lanjutan. Kesimpulannya, berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas perawatan yang akan dilakukan adalah dengan menerapkan perawatan menggantikan pencegahan dengan interval perawatan 216 jam untuk komponen piston silinder blow, 264 jam untuk komponen roda mold, 264 jam untuk besi pemotong, 288 jam untuk komponen per mold, 456 jam untuk adjusting shaft core, 720 jam untuk mount, 744 jam untuk komponen pisau pemotong, dan 1056 jam untuk komponen jarum. Aktivitas perawatan penggantian dapat meningkatkan keadaan komponen 42-64% dan penghematan biaya persediaan sekitar 44%. Terima kasih.